Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Elprianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Itu Robbani, Banjarbaru. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktek penerapan segitiga restitusi pada sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasan tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dava terlambat datang ke sekolah. Baik, assalamualaikum dengan Dava. Dava siapa namanya saja? Dava Barate. Oke, Dava. Nah, saja mau tanya nih, hari ini tadi Dava ke sekolahnya datangnya jam berapa? Jam 7.45. 7.45. Kalau misalnya murid-murid yang lain harusnya datangnya jam berapa? 7.30. Ya, 7.30. Nah, berarti Dava hari ini Terlambat. ya, Dava kira-kira terlambat berapa menit tuh? Dari 7.30 ke 7.45 itu berapa menit? 15 menit. Kenapa kira-kira hal apa yang membuat Dava itu hari ini terlambat? Karena saya kira itu datangnya itu kayak sama kelas 3. Sama kayak kelas 3, 7.45. Oh, kelas 3 7.45? Iya. Oh, oke. Kemudian kira-kira Dava tadi apa yang dilakukan di rumah? Dari itu bangun langsung mandi. Habis itu pakai baju. Habis itu siapin tas sekolah, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Habis itu mama saya nemenin adik saya. Oh, berarti tadi itu Dava karena orang tua Dava lagi menanui adik Dava. Iya, karena adik saya juga sekolah. Oh, adik Dava sekolah di mana? Di SD Tirobani juga. Oh, kelas berapa? PAUD di Tirobani. Oh, kelas PAUD. sampai 2A. Oh, jadi tadi itu karena mamanya Dava lagi membereskan adik Dava ini, Iya. akhirnya agak lambat. Iya. Oke. Nah, kemudian berarti besok itu Dava pergi ke sekolahnya jam berapa? Ya, insya Allah kalau di sini bawah 30. 7.30 maksimal. Oke. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya Dava ini setiap hari ke sekolah itu tepat waktu, nanti Dava akan menjadi muridnya seperti apa? Disiplin. Ya, disiplin. Nah, kemudian berarti kita itu di kelas ada aturannya datangnya jam 7.30. Nah, kalau misalnya Dava ini selalu tepat waktu, maka Dava bisa menjadi murid yang disiplin. Nah, kemudian kira-kira Dava ini nanti cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Nah, apa yang harus Dava lakukan supaya Dava ini bisa jadi dokter? Dava harus apa? Harus pintar. Habis itu apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Rajin. Ya, harus rajin. Yang kemarin itu
Iya. Nah, kalau begitu Fatimah, Ustazah ini kemarin ada nge-share di grup. Coba Leo saja buka dulu jadwalnya. Kemarin itu jam berapa ya Kak mulai pembukaan? Kalau kemarin dapat jam berapa? Yang kemarin hari pertama? Hari pertama itu 8.24. Oh berarti memang kemarin itu cepat Dafa ya berarti ya hari yang kemarin cepat datangnya. Oh berarti hari ini agak lambat. Biasanya Dafa memang diantar sama mama. Iya. Tapi pas kelas 3 itu diambil sama sepupu biasanya. Sama sepupu. Oh berarti di hari ini diantar sama mama karena apa? Karena itu adik saya kan juga ikut, jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa kalau saya ikut. Sepupu saya di Kota Citra, jauhnya jauh. Oh, rumah Dafa di mana? Di Gimana Dafa perasaannya setelah Ustazah tanya-tanya tadi? kayak deg-degan gitu, kayak takut dimarahin, dihukum gitu. Tapi ternyata Tapi ternyata nggak dihukum, cuma Iya. buat video. iya. Nah kemudian yang harus Dafa lakukan apa? Tepat waktu, Ya. ke sekolah biar disiplin. Nah kemudian itu bisa membuat Dafa bersemangat gak nantinya dari yang Ustazah sampaikan tadi? Ya, Ya supaya Dafa bisa tepat waktu. Baik, terima kasih Dafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus kedua, Yoga bermain-main saat sholat zuhur. Kemarin ketika sholat, Yoga sikapnya sholat gimana? Seperti ini. Nah, terus ada lihat kanan kiri? Sebenarnya ada sedikit. Ada sedikit. Oke, nah jadi Ustazah itu lihat kemarin kan waktu sholat itu Yoga itu ada yang ini, ada yang gini. Nah, menurut Yoga itu kira-kira kalau sholatnya seperti itu khusyuk nggak Yoga itu? Enggak. Enggak. Apa yang Yoga pikirkan ketika sholat? Jadi lupa sih. Udah lupa. Oke, nah kemudian kalau misalnya ada beberapa gerakan itu kira-kira sholatnya sah atau enggak? Enggak. Enggak. Dan tidak sah. Biasa kalau misalnya ada beberapa gerakan lebih dari 3 kali tuh. Ya. Yang sah berarti. Nah, oke. Kemudian kemarin itu Yoga kenapa hadap kiri kanan saja lihat terus sambil gini-gini matanya. Apa yang Yoga pikirkan? Ya udah lupa itu, saya udah lupa. Oke, kemudian sebaiknya itu yang Yoga kalau ketika sholat itu Yoga gimana sikapnya? Pas diam, nggak lihat kanan kiri, lihat bawah, dan harus sujud. Ya, lihat arah sujud. Kan kita kalau misalkan kemarin ada loh kita di mengatakan bahwa kalau sholat itu harusnya hadap depan, ya kan? Nggak boleh toleh kanan kiri. Bisa apa lagi? Kemarin kata ustadznya. Kata ustadznya jangan goyang lebih dari 3 kali. Ya, terus dari 3 kali juga. Nah, berarti harusnya yang yoga lakukan itu ketika sholat tadi seperti apa? Iya. Terus Hadapan kiblat. harap juga terus Jangan hadap kanan kiri. ya jangan hadap kanan kiri. Nah habis itu berarti nanti setelah ini yoga sholatnya tidak boleh Ini hadap dan lagi. Terus harus ada hadap apa? sujud. Nah, sujud. Boleh nggak kalau misalnya kita gerakannya misalnya lebih dari 3 kali? Enggak. Kalau misalnya nggak boleh, berarti kita harus apa yang dilakukan? Harus diam. Kalau bisa nih kita yoga misalnya lupa nih, terus hari ini nanti yoga sholatnya lebih lagi dari 3 kali, terus yoga apa yang harus dilakukan? Diulang. Sholatnya. Kalau misalnya tidak diulang berarti batal. Ya, oke. Dah. Gimana perasaannya yoga? Seru. Ya, kenapa seru? Karena saya bisa memperbaiki gerakan sholat dan lebih khusyuk. Terus apalagi yang yoga dapatkan? Supaya apa? Supaya lebih konsentrasi saat sholat dan tidak main-main. Iya. Udah? Ya, makasih.